Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Kaifa halukunna akhwati ummahati? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat juga untuk Ustazah. Alhamdulillah. Kita mulai bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu melalui Zoom meeting ini. Kemudian tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhwati wa ummahati fillah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai majelis kita pagi ini, mari sama-sama ya kita meluruskan dan mengikhlaskan niat dalam menghadiri majelis ilmu adalah lillahi ta'ala. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap waktu, setiap apa lagi ya? Setiap apapun yang kita korbankan, setiap perhatian yang kita curahkan ya, semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Amin ya untuk rabbal alamin. mencari kemuliaan di hadapan manusia gitu ya. Kemudian juga insya Allah pada pagi ini yang penuh berkah insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Infitar yang pekan lalu ya 2 pekan lalu mungkin kita sudah selesai pada surah Al-Mutaffifin. Maka pada pagi ini kita melanjutkan di tafsir juz 30 yaitu pada surah Al-Infitar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga membukakan hati dan pikiran kita ya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga memberikan kemudahan dalam mentadabburi maknanya serta menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhwati fillah insyaallah seperti biasa kita masuk pada tahsin ya insyaallah. Ya, sambil nunggu akhwat yang lain yang masih belum masuk ya. Ya, boleh dibuka mikrofonnya akhwati fillah. Ya suara Ana jelas ya. Dia agak serak. Subhanallah. Jelas suaranya? Alhamdulillah Apa jelas Ustazah. jelas? Oke, alhamdulillah. Baik. Belum ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. Baik. Huruf A ini adalah salah satu dari huruf hamas ya. Apa itu hamas? Itu jaroyanun nafs, mengalirnya udara. Jadi kayak ada at ya. Jadi kita simpan tangan kita depan bibir ketika mengucapkan at ada angin. Itu namanya al-hamas atau jaroyanun nafs ya. Ada atsnya. Begitupun ayat 2 dan seterusnya. Kita lanjut ayat keduanya. Wa idzal kawakibu tatharat. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. وإذا Wa'idza البحار biharu fujirat. Ya, huruf jim ini memiliki sifat syiddah ya, sifat yang kuat. Jadi kalau kita lemah jadi fuj ya, jadi c. Ini harus kuat. Ja, makhrajnya atau hurufnya keluar dari tengah lidah, di tengah lidah ya atau wastul lisan. Fujirat, ja, ji, ju ya. Aja, aji, ya.
Wa Iya. idzal biharu fujjirat. Ulang lagi. Wa وإذا idza البحار فجرت fujirat. Wa idzal quburu bu'athirat. وإذا القبور بعثرت Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. وعلمت نفس ما قدمت وأخرت. Perhatikan di sini ada tanwin di sini ya. Tanwin bertemu dengan mim. Di sini ada tanwin bertemu dengan mim, maka harus atau dihukumi idgham ma'al gunnah ya. Jadi ada gunnahnya ditahan. Nafsum apa itu gunnah? Itu makhraj yang keluar dari rongga hidung. Coba pegang hidungnya, masuk situ enggak ya? Nah, sempurnakan. Nafsum. Kalau kita pencet berarti kalau berhenti berarti kita sudah sempurna makhrajnya ya. Kemudian tahan dulu. Alimat nafsum ma. Jangan nafsum ma. Tahan dulu sampai ada dengung. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sekali lagi ya, akhwat. علمت Alimat نفس ma qaddamat wa akharat. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fikunna. Alhamdulillah untuk tahsin cukup ya 5 ayat saja. Sisanya silahkan di PR-kan. Dibaca di rumah masing-masing insya Allah. Tapi akhwati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada tadabur ya, tadabur surah Al-Infitar. Nah, di sini kapan kita disunnahkan membaca surah Al-Infitar? Ya, akhwat ya. Jadi kalau ditanya kita ngafal surat apa dulu ya? Kalau dalam Al-Qur'an karena jumlahnya banyak sekali. Karena jumlah surat dalam Al-Qur'an ada 114 surat gitu. Jadi mana yang harus kita hafal? Maka usahakan kita hafal juz 30 dulu aja gitu. Karena kenapa? Karena pada juz 30 ini ada salah satu ayat-ayat yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Al-Infitar ini. Yang pertama, kapan disunnahkan membaca surah Al-Infitar? Itu dalam satu riwayat Rasulullah sering membaca surah Al-Infitar itu di waktu subuh hari Jumat, gitu ya. Subuh hari Jumat Rasulullah membaca surah Al-Infitar. Jadi kalau kita sholat subuh jangan kulhu terus ya, jangan Al-Kautsar terus misalkan ya. Tapi usahakan surah-surah yang lain, salah satunya surah Al-Infitar ya. Kemudian yang kedua, kapan lagi? Dalam riwayat juga disebutkan bahwa Rasulullah sering membaca surah Al-Infitar di antaranya ketika sholat sunnah ya, baik itu ketika sholat tahajud, sholat duha ya, atau mungkin qobliyah ba'diyahnya, dan juga Rasulullah juga menganjurkan dan juga pernah membaca surah Al-Infitar ketika sholat fardu. Ini riwayatnya yang pernah kita bahas juga ya di surat-surat sebelumnya. Riwayat yang tentang salah satu sahabat ya, namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal yang saat itu beliau telah sholat Isya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian beliau pulang ke kampungnya untuk melaksanakan sholat Isya lagi. Nah, ini pun menjadi hukum fikih apakah boleh melakukan sholat 2 kali. Sehingga para ulama ada yang mengatakan bahwa Mu'ad sholat Isya lagi, atau juga ada yang melakukan bahwa Mu'ad sholat sunnah sedangkan makmumnya sholat fardu, sholat Isya. Dan ketika Mu'ad bin Jabal beliau mengimami sholat, ternyata beliau membaca surah Al-Baqarah. Dan saat itu pun terjadi ada pertentangan dari kalangan para sahabat. Kenapa panjang sekali baca surat di waktu Isya ya? Sedangkan di antara kami ada yang tua, ada yang lelah bekerja ketika siang hari gitu ya. Kemudian ada juga anak-anak kecil yang tidak kuat ketika harus diimami dengan membaca surah Al-Baqarah. Maka singkat cerita, sahabat itu pun mufarokoh ya, memisahkan diri dari bermakmum kepada Mu'ad bin Jabal. Kemudian pada saat itu pun Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwa orang yang mufarokoh atau memisahkan diri dari Mu'ad bin Jabal dinamakan adalah orang munafik ya. Sehingga saat itu pun beliau tersinggung ya, sahabat yang mufarokoh tersinggung dan mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu pula
Rasulullah memanggil Mu'adz bin Jabal, kemudian juga memberitahukan bahwasanya disunnahkan gitu ya. Ketika sholat Isya itu baca saja surah Al-Infitar salah satunya, ada juga riwayat yang lain Al-Insyiqaq dan surat-surat lain. Sehingga di situ pun menjadi pelajaran untuk kita bahwasanya ketika kita menjadi imam, misalkan ya, akhwat pun bisa jadi imam ya, maka lihat makmumnya apakah sanggup atau tidak gitu. Dan di sini yang menjadi poin atau catatan pentingnya bahwasanya Rasulullah menganjurkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika sholat Isya itu adalah salah satunya membaca surah Al-Infitar ya. Kemudian kapan lagi kita disunahkan membaca surah Al-Infitar? Itu saat kita akan mentadaburi tentang hari kiamat ya. Hari kiamat ini adalah salah satu rukun iman yang wajib kita yakini, ya, rukun iman kelima. Jadi ketika kita misalkan lagi lalai, lagi lupa sama Allah ya, lagi malas ibadah, coba tadaburi tentang hari kiamat ini agar hati kita mulai tergugah lagi, yang asalnya lalai mulai ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat gambaran hari kiamat, ya, ingin tahu bagaimana kejadian hari kiamat, ka'annahu ra'yu ainin, seakan-akan melihatnya langsung ya, gimana pengen lihat kejadiannya, maka bacalah surah At-Takwir, itu idza syamsu kuwirat, juga baca idza samaun fatarat, maksudnya adalah surah Al-Infitar, dan juga wa idza samaun syaqqat, itu surah Al-Insyiqaq, yang mana untuk surat Al-Insyiqaq alhamdulillah ya kita sudah selesai tadaburnya. Nah, begitu. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana keadaan hari kiamat, maka coba baca surah Al-Infitar salah satunya. Baik akhwati fillah, kita masuk tadabbur ayat pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka ayat ini dengan idzas samaa'u fatarat, ya. Apabila langit terbelah. Ya, di sini ada gambaran ilustrasi ya akhwati fillah, bahwa hari kiamat itu akan terjadi, bahwa langit yang kita lihat setiap hari kokoh tanpa ada cacat, kemudian juga tanpa ada tiang, dan subhanallah makhluk yang kita lihat paling besar saat ini adalah langit. Ya, kita bisa melihat dari seluruh penjuru dunia pasti melihat langit. Tapi ada satu waktu Allah sebutkan dalam ayat pertama, yaitu di hari kiamat, idzas samaa'u fatarat, apabila. Nah, di sini bukan apabila yang hayal, bukan ya akhwat. Idza di sini menunjukkan sebuah kepastian bahwa pasti langit yang kita lihat kokoh, yang kita lihat kuat ini pasti akan ada masanya, yaitu akan terbelah, yaitu di hari kiamat. Gitu ya. Maka para ulama pun menafsirkan tentang ayat ini, bagaimana yang dimaksud dengan terbelah ya di sini, ya ini retak besar dan terbelah ya. Allah alam seperti apa, mungkin ini gambaran saja ya akhwat ya. Retak besar dan terbelah seperti yang disebutkan dalam ayat lain, as-samaa'u munfatirum bih, dan surah Al-Muzammil juga sama ya, kata Allah, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah. Maksudnya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langit yang kita lihat kokoh, kuat, tanpa cacat ya, subhanallah, mereka pun atau langit pun taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kata Allah, hari ini hari kiamat, udah langit akan terbelah, langit akan hancur. Jadi kalau Al-Infitar itu retak ya, besar, terbelah. Sedangkan kalau Al-Insyiqaq kemarin yang sudah kita baca, idzas samaa'un syaqqat, itu bukan hanya terbelah tetapi langsung hancur. Jadi ada tahapannya, ketika hari kiamat itu langit mulai retak, itu infitar, barulah Al-Insyiqaq, yaitu langit akan hancur. Subhanallah, ini bayangan yang memang nggak bisa kita bayangkan ya, karena ini gambaran hari kiamat yang dahsyat, kiamat kubro ya, dan ini pasti terjadi. Langit yang segitu kokohnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan kita yang lemah ini gitu, sangat malu gitu kita yang lemah tapi kadang susah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Idzas samaa'u fatarat,
Kemudian ayat kedua masih tentang langit juga ya akhwat ya. Tadi tentang langit yang terbelah. Kemudian bagaimana juga keadaan langit saat itu ketika hari kiamat datang. Wa idzal kawakibu tasarat. Insyaallah ya. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya. Jadi ketika hari kiamat setelah langit terbelah, kemudian al-insyiqaq juga hancur, insyiqaq itu langit hancur juga, maka meteor-meteor atau bintang-bintang pun akan berjatuhan dan tercerai-berai dari tempat orbitnya. Jadi kalau kita malam-malam nih ya, lihat bintang indah banget ya, lihat meteor indah, tetapi ketika di hari kiamat semuanya akan berjatuhan, akan bercerai-berai, ya, akhwat. Maka di sini pun disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sistem alam semesta yang Allah tetapkan akan berakhir sehingga tidak ada lagi keteraturan yang dikenal manusia. Jadi kalau kita lihat tadi langit itu kan kalau siang bercahaya gitu ya, warnanya biru. Kemudian juga kalau pagi-pagi masih agak putih-putih. Nanti ketika sore mungkin sudah mulai menguning. Kemudian ketika masuk maghrib itu berwarna merah kemerah-merahan gitu ya, subhanallah. Kemudian ketika malam kita lihat ada bintang yang indah, tetapi ketika sudah terjadi hari kiamat, maka itu semua sudah sudah tidak teratur lagi. Bahkan meteor aja akan berhamburan, akan berjatuhan ketika hari kiamat. Kemudian juga dikuatkan dalam surah At-Takwir, wa idzan nujumu kadarat, dan dalam ayat lain pun ditegaskan juga, dikuatkan bahwa dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan redup. Jadi sudah hilang cahayanya ya akhwat ya. Kalau kita lihat bintang bercahaya, ketika di hari kiamat semua akan berjatuhan dan hilang cahayanya, bahkan redup. Gitu. Baik, ayat pertama dan kedua menjelaskan tentang langit ya. Dalam saat itu keadaan langit terbelah, bahkan hancur, kemudian meteor juga berjatuhan. Barulah di ayat 3 dan 4 Allah mengabarkan bagaimana keadaan bumi. Subhanallah ya. Langit seperti yang tadi disebutkan oleh Allah di ayat 1 dan kedua, dan ayat 3 dan 4 mengabarkan bagaimana keadaan bumi yang ada di bawahnya gitu ya akhwat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Infitar ayat 3, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Nah, idza di sini bukan apabila yang ngelamun aja gitu ya, bukan, tetapi pasti ya akhwat ya, sebuah kepastian bahwa ketika di hari kiamat lautan akan meluap. Sehingga para ulama mengatakan fujirat berarti lautan diluapkan, dibelah dan disatukan satu sama lain sehingga batas-batas yang selama ini memisahkannya hilang. Jadi kalau kita lihat laut itu kan ada laut mana misalkan Pelabuhan Ratu ya, kalau di mana lagi di Jakarta juga ada laut. Nah, ketika di hari kiamat itu laut akan meluap dan akan bersatu satu sama lain, semua laut menjadi satu. Itu tenggelam. Semua manusia akan tenggelam, rumah-rumah akan tenggelam semuanya. Kenapa? Karena laut akan meluap dan akan menjadi satu. Ya, bahkan juga ada yang mengatakan bahwa wa idzal biharu sujirat juga gitu ya, bahwa lautan itu akan dipanaskan juga ya akhwat di surah At-Takwir. Nanti kita akan bahas juga di surah At-Takwir bahwa ada lafaz wa idzal biharu sujirat, bukan hanya meluap, bukan hanya bersatu satu sama lain, tetapi laut itu pun akan dipanaskan menjadi kobaran api. Subhanallah, nggak kebayang ya. Tapi ini kita wajib mengimaninya karena Allah langsung yang menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Sudah meluap kemudian dipanaskan, maka setelah itu pun akan menjadi kobaran api, dan setelah menjadi kobaran api, air pun akan menjadi habis, akan kering. Jadi asalnya airnya bersatu dengan satu sama lainnya, kemudian tadi dipanaskan, kemudian menjadi kobaran api, dan yang terakhir adalah menjadi kering. Dan ini adalah tafsiran para ulama. Karena ada yang mengatakan hanya meluap saja. Ada ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa laut itu akan menjadi panas, ya, karena dari surah At-Takwir itu. Kemudian juga yang fase terakhir adalah laut akan menjadi kering, sehingga menjadi tahapan-tahapan itu yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sam'ani. Jadi tahapan yang pertama meluapnya air lautan menjadi satu, subhanallah. Kemudian setelah itu menjadi panas ya, dan menjadi kobaran api, dan yang terakhir adalah menjadi kering. Jadi
laut yang kita lihat itu nanti akan mengering dengan fase yang tadi sudah disebutkan ya akhwat. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dipanaskan, maka para ulama menjelaskan bahwa seluruh laut akan meluap kemudian menjadi kobaran api atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadian di muka bumi. Kalau tadi langit dengan terbelah, kemudian juga bintangnya berjatuhan. Ayat ketiga tentang lautnya yang akan meluap dan nanti akhirnya menjadi kering, dan yang keempat ini masih mengabarkan tentang bumi ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idzal quburu bu'athirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar ya Wat ya. Kuburan-kuburan dibongkar, maksudnya apa? Manusia yang ada di dalamnya pun yang sudah dikubur ribuan tahun, jutaan tahun, ratusan tahun, semuanya akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama bu'athirat berarti kuburan-kuburan dibalik ya, yang asalnya jasadnya di bawah kemudian akan dikeluarkan, dibongkar dan dikeluarkan seluruh isinya. Orang-orang yang telah mati sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Jadi dari zaman Nabi Adam, bahkan Nabi Adamnya pun sama ya, akan dikeluarkan hingga manusia terakhir akan keluar dari kuburnya untuk menghadapi hisab di yaumul mahsyar atau di hari pembalasan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur. Jadi nenek moyang kita ya akhwat ya, nenek kita, orang tua kita, siapa yang telah mendahului kita, mereka akan dikeluarkan. Bahkan kita pun juga sama ya akhwat, kita akan dikeluarkan dari kuburan, kemudian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk adanya alam peradilan atau yaumul mahsyar juga, yaumuddin, hari pembalasan. Dan di sini siapa yang paling pertama dibangkitkan? Nah, dalam hadis Nabi SAW bahwa disebutkan bahwasanya ketika sudah terjadi hari kiamat, tadi kan hari kiamat dulu ya akhwat ya, hari kiamat, tiupan sangkakala pertama itu meninggal semua manusia, bahkan malaikat juga semua diwafatkan ya. Begitupun yang niup trompetnya pun, malaikat Israfilnya pun akan wafat juga sama. Malaikat pencabut nyawa pun akan meninggal juga. Kemudian ketika itu Allah bangkitkan dulu malaikat Israfil salah satunya, kemudian ditiupkanlah tiupan sangkakala kedua untuk menghidupkan semua manusia yang telah meninggal, termasuk yang tadi di dalam kubur. Sehingga ketika tiupan sangkakala kedua, hiduplah semuanya, dan yang paling pertama Allah bangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Allah, wahai malaikat, carilah jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata malaikat, ya Allah, aku nggak bisa mencari ya, karena saking banyaknya jutaan manusia, miliaran manusia pada saat ini. Itu kebayangkan ya, karena semua kuburan dibongkar. Sehingga kata Allah, maka carilah Nabi Muhammad, dan mudah bagi malaikat mencari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jasad Nabi Muhammad itu bercahaya. Gitu. Jadi nggak sulit ternyata saat itu. Maka carilah jasad mulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad bangkitkan, barulah manusia yang lain pun dibangkitkan kembali. Maka dimulailah hari peradilan yaitu Yaumul Mahsyar ya akhwat ya. Sudah dibangkitkan, barulah nanti ada masa menunggu yang sangat lama, baru yang sudah kita sebutkan di ayat-ayat sebelumnya ya akhwat ya. Wa idzal quburu bu'thirat, dan kita yakini bahwasanya ketika kita sudah meninggal, orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah beribu-ribu tahun pun akan Allah bangkitkan di hari kiamat. Karena orang-orang kafir Quraisy ya akhwat ya. Jadi surah Al-Infitar ini sepakat para ulama surat yang diturunkan pada periode Makkiyah. Kenapa? Karena untuk membantah anggapan orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka tidak percaya akan hari kiamat. Mereka tidak percaya akan adanya siksaan setelah meninggal itu ya. Karena kata mereka dalam surah Yasin, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, katanya ya. Ada orang kafir datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa sebuah tulang. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wahai Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang yang sudah hancur gitu ya. Kemudian kata Allah langsung sebutkan qul yuhyihal ladzi qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyihal ladzi awwala marrah.
ucapkanlah bahwa bahwa yang akan menghidupkanmu adalah yang paling pertama, bahwa yang akan membangkitkanmu adalah yang paling pertama menghidupkan kamu. Jadi bagi Allah sangatlah mudah ketika Allah menghidupkan kita yang asalnya tiada menjadi ada, itu mudah. Apalagi yang asalnya pernah ada menjadi ada, itu pun sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Infitar adalah surah Makkiyah karena di sini membantah anggapan orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka tidak percaya dengan adanya yaumul mahsyar, tidak percaya dengan siksa kubur, bahkan tidak percaya dengan yaumul hisab. Begitu ya, wa idzal quburu bu'athirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di hari kiamat itu setelah adanya dibongkar atau dibangkitkan manusia semuanya di alam mahsyar, ya akhwati fillah. Jadi bumi yang saat ini kita pijak akan berubah, ya, akan berubah menjadi rata. Bahkan dalam sebuah hadis, kalaulah ada sebutir telur, ya, dilemparkan, bukan dilempar, digorolongkan gitu ya, digulingkan, maka tidak akan pecah. Kenapa? Saking ratanya bumi yang akan kita pijak kelak di alam mahsyar, ya. Bumi ini akan diganti menjadi bumi yang baru, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, kata Allah. Hari di mana Allah ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Maksudnya ketika alam mahsyar. Jadi bumi yang kita pijak akan menjadi alam mahsyar kita. Kemudian apa yang terjadi? Di ayat 5 Allah kabarkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka di hari tersebut tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Sehingga saat itu langsung manusia ketika sudah dibangkitkan langsung teringat, langsung ingat apa yang dulu pernah dia lakukan di alam dunia. Sehingga tidak ada satu amal pun yang terlupakan. Akan ada catatannya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wajadu ma 'amilu hadira, ya, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan itu sudah tertulis oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan makna ma qaddamat wa akhirat itu apa? Qaddamat, kata ulama tafsir, bahwa qaddama yuqaddimu, yang telah terdahulu. Apa maksudnya? Itu ketika kita di alam dunia saat ini masih hidup gitu ya. Kita sholat, ada catatannya. Kita sedekah, ada catatannya. Zikir, maksiat, kezaliman. Semua yang pernah kita lakukan di masa hidup itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa akhirat, apa itu? Kata para ulama, wa ma akhirat, yaitu yang ditinggalkan. Itu apa yang ditinggalkan? Sholat yang sengaja ditinggalkan, maksudnya naudzubillah ya, ketika ada ibadah yang tertinggal ketika masih hidup. Kemudian kesempatan taubat yang disia-siakan, kita masih punya waktu tapi nggak taubat juga gitu ya. Kemudian kebaikan yang mampu dilakukan tetapi ditunda. Misalkan kita saat ini mampu buat ibadah, hari ini kita mampu buat misalkan nanti sholat duha, tadi kita mampu buat sholat tahajud, tetapi kita tunda-tunda, nggak mau gitu ya. Ini pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jejak amal yang terus mengalir setelah kematian. Ini pun yang dinamakan dengan akhirat. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya akhirat adalah amalan yang mengalir setelah kematian. Maka ya akhwati fillah, makanya dalam agama kita tuh ada namanya amal jariyah. Ketika sudah meninggal, kita masih punya tabungan amal. Misalkan ya, ketika hidupnya pernah ngebangun masjid, ketika hidupnya pernah nyumbang ke sebuah pondok, ya, atau menyumbang apapun itu akan menjadi amal yang akhirat, yang akan mengalir setelah kematian. Nah, kita pilih apakah kita pengen amal yang baik atau yang buruk ya. Karena amal jariyah itu ada amal jariyah yang baik, ada juga amal jariyah yang buruk. Ya, kata Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memulai sesuatu kebiasaan baik dalam Islam, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Jadi dalam kebaikan, contohnya misalkan kita nyontohin orang, kita ngaji ya, misalkan ada orang yang ngikutin kita, atau kita sedekah, ternyata ada juga orang yang ngikutin kita. Itu pun akan menjadi pahala untuk orang yang
paling pertama mengamalkannya. Subhanallah ya. Kita ngajakin orang buat kita saum Senin Kamis yuk misalkan ya. Atau di dalam keluarga ya. Kita nyontoin keluarga kita misalkan kita memulai dari diri kita sendiri, kita tilawah sehingga anak-anak ngikutin atau semua anggota keluarga kita juga mengikuti. Itu pun menjadi sunnah yang menjadi amal jariah. Kemudian naudzubillahi min dzaliknya, kalau misalkan kita mengawali sesuatu maksiat, itu pun akan menjadi amal jariah untuk dia atau dosa jariah dosa jariah untuk orang tersebut. Seperti halnya anak Nabi Adam itu siapa? Qabil dan Habil ya. Ketika Qabil membunuh saudaranya dan itu terjadi saat zaman dulu dan sampai saat ini banyak orang mengikuti apa yang dilakukan oleh Qabil, pembunuhan itu, sehingga dosa orang-orang yang saat ini pun akan mengalir kepada Qabil yang paling pertama melakukan kejahatan tersebut. Ya akhwat ya, naudzubillah. Jadi ada dosa jariah, ada amal jariah gitu. Kalau kita mengawali sesuatu yang baik kemudian orang mengikuti kita, maka menjadi amal jariah. Dan sebaliknya ketika kita mengawali sesuatu dosa sehingga orang pun melakukannya, itu pun menjadi dosa jariah untuk dia. Begitupun seperti Qabil ya. Karena sebelum Qabil membunuh saudaranya tidak pernah terjadi pembunuhan. Sehingga saat itu pun dia mencontohkan gitu gimana cara membunuh, gimana cara menguburkan itu menjadi sunnah yang atau sesuatu yang diikuti oleh kaum setelahnya bahkan sampai saat ini. Jadi kalau ada yang membunuh pada zaman ini pun Qabil itu kebagian dosanya ya, kebagian dosanya. Maka akhirat itu yang ditinggalkan berupa amal-amal yang setelah kita meninggal ya. Ketika kita sudah meninggal tetapi kita masih punya amalan yang dulu pernah kita titipkan sehingga menjadi amal jariah. Maka alimat nafsum ma qaddamat su akhirat, ketika terjadi hari kiamat, ketika terjadi hari pembalasan, semua manusia akan teringat apa yang telah dia lakukan, baik itu ketika dia hidup ataupun amalan ketika dia sudah meninggal. Baik atau buruknya akan diperlihatkan di hari kiamat. Jadi jangan khawatir ya akhwat fillah ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 6, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Baik, kita manusia ya akhwat, betul? Kita manusia. Berarti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang munafik, bukan hanya orang musyrik, tetapi Allah panggil wahai kamu yang merasa manusia. Ya, kita yang merasa manusia maka harus langsung terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka, apa yang menipu kamu dengan berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Karimi, Allah itu Maha Pemurah. Jadi dari sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memiliki sifat karim. Apa itu karim? Karim itu adalah memberikan sesuatu tanpa kita meminta terlebih dahulu. Ya akhwati fillah, pertanyaan. Apakah pagi ini ada yang minta sama Allah, ya Allah pengen bisa bernafas? Ada nggak? Ya Allah pengen bisa ngedip? Ya Allah pengen jantung aku sehat? Kira-kira ada nggak yang berdoa saat itu pagi ini? Nggak ada ya? Apa ada? Jarang. Kalaupun ada itu jarang sekali. Tetapi subhanallah sama Allah SWT diberikan nih kamu sehat pagi ini. Kamu diberikan penglihatan. Tangan kamu bisa ngeklik Zoom. Itu adalah nikmat dari Allah ya. Kamu bisa bernafas pagi ini. Kamu bisa berbicara pagi ini. Kamu bisa mendengar pagi ini. Adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta. Subhanallah. Ini Al-Karim. Karim itu sifat yang mulia, memberi sebelum diminta. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha karimun yuhibbul karam." Ya, Allah itu Maha mulia dan suka sifat orang yang mulia juga. Jadi kalau kita seperti itu, Allah pun cinta, gitu ya. Subhanallah. Al-Karim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat engkau wahai manusia, kita semua manusia ya, kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tertipu? Kenapa kamu terperdaya wahai manusia sehingga kamu lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Di sini kata Imam Ibnu Katsir bahwa Allah menegur manusia
yang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, apa yang membuatmu berani berbuat maksiat kepada Tuhanmu? Mata ini Allah kasih untuk kamu beribadah, gitu kan? Tetapi kamu malah melihat maksiat. Apa yang membuat kamu berani bermaksiat? Padahal Allah begitu baik kepadamu, gitu kan? Apa yang membuatmu menunda taubat, gitu? Padahal masih ada waktu untuk taubat, tapi kamu menunda taubat. Apa yang membuatmu merasa aman dari azab Allah? Gitu, subhanallah ya, ketika seorang berani maksiat, kenapa kamu berani? Kenapa kamu berani maksiat pada Allah melihat engkau? Pada Allah maha baik, gitu kan. Kemudian pertanyaan ini juga ya, akhwat, ketika ada kata ma istifham, ini bukan berarti Allah membutuhkan pertanyaan, bukan. Tetapi magharraka di sini atau kata tanya di sini adalah bentuk celaan untuk orang-orang yang durhaka atau bentuk celaan agar manusia itu sadar. Kamu kenapa merasa tenang? Kenapa kamu menunda taubat? Kenapa kamu berani maksiat? Pada Allah itu maha karim. Ya, Allah maha mulia, maha pemurah. Kemudian kata Ibnu Katsir bahwa yang membuat seseorang tertipu dengan dunia ini gharrahu jahluhu. Yang memperdayakannya adalah kebodohannya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kebodohan itu ternyata bahaya gitu, akhwat ya. Ketika kita nggak mau cari ilmu, ketika kita masa bodoh nggak mau tahu gitu, ini adalah sesuatu yang membahayakan. Kenapa? Karena dengan kebodohan tersebut dia bisa terperdaya dengan kenikmatan yang yang Allah berikan kepada dirinya. Itu jahluh. Maka bagaimana dengan kita agar kita tidak terpedaya? Maka teruslah cari ilmu ya akhwat ya, teruslah mencari ilmu, tidak ada batasnya, subhanallah ya. Sampai kemarin pun saya ada halaqah dengan salah satu syekhah ya, dari Mesir. Beliau usianya sekitar sudah 70-an, 70 atau 80 tahun. Beliau pun mengatakan kami pun masih belajar, subhanallah ya. Jadi beliau itu mengajarkan Al-Qur'an ya. Dan beliau mengatakan kami pun masih belajar. Coba bayangkan ya akhwat. Seorang levelnya syaikhah, level ilmu yang sudah tinggi, mereka pun masih belajar, apalagi kita. Kenapa karena kata Ibnu Katsir, yang membuat seseorang terperdaya dengan dunia ini, terperdaya dengan maksiat yang terus dia lakukan, dia lupa dengan taubat, lupa dengan ketaatan kepada Allah, adalah kebodohannya. Kita berdoa kepada Allah setiap pagi kan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Itu setiap pagi dicontohkan oleh Rasul. Kita baca setiap pagi. Berarti apa? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu setiap hari. Karena kita takut gharrahu jahluhu, orang terperdaya karena kebodohannya sendiri. Waliyadzubillah. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, apa yang memperdayakan manusia? Pada Allah begitu baik kepada kita semua, gitu ya. Kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya gharrani sitruka alayya. Ya Allah, yang memperdayakanku adalah karena engkau menutupi dosaku. Subhanallah ya. Orang nggak mau taubat kenapa? Karena ya kan nggak ada yang lihat. Ya, atau dosa aku kan gak ada yang lihat sehingga dia nggak mau bertaubat gitu, subhanallah. Sehingga hati-hati ya akhwati fillah, ketika kita merasa aman ya, mungkin karena Allah menutupi aib kita. Jangan nunggu dibuka aib baru minta maaf gitu ya. Jangan dulu dibuka aib oleh Allah baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang sangat penting ya Allah sampaikan kepada kita dengan Allah membuka surat ini dengan hari kiamat ya, idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ayat 1 sampai 5 ini agar kita langsung menaruh perhatian kepada surat ini. Apa yang akan Allah sampaikan? Ayat ke-6 ini ya akhwat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Dari ayat 1 sampai 5 ini sebagai pemancing kita agar mau menaruh perhatian kepada panggilan Allah tersebut. Dan yang menjadi poinnya adalah di ayat ke-6. Wahai manusia, semua manusia, kenapa kalian terperdaya gitu pada Allah maha baik kepada kita semua, Al-Karim ya, memberikan tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan lagi ya, ma gharraka bi rabbikal karim. Allah maha mulia, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kemudian jelaskan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqaka, Allah yang menciptakan kamu ya akhwat. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita
lupa gitu ya. Adanya kita di dunia sama siapa ya? Bukan karena ayah ibu kita, bukan. Tetapi Allah yang menciptakan kita. Orang tua hanya wasilah saja ya akhwat ya. Allah yang menciptakan kita dan yang asalnya kita hanya nutfah, hanya sebuah air hina, kemudian ditumbuh kami segumpal darah, kemudian menjadi janin, kemudian menjadi bayi, dan kita tumbuh besar sampai saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua. Alladzi khalaqak. Ya, sadarlah gitu ya bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawwaka, kata Allah, dan menyempurnakan kejadianmu ya. Jadi Allah sempurnakan kejadian kita, subhanallah ya. Jadi kalau misalkan kita tadabbur lagi di surah At-Tin, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi manusia itu paling baik, walaupun kan ada yang cantik, ada yang kurang cantik misalkan ya. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Tapi semuanya itu Allah sempurnakan. Kita adalah makhluk yang paling sempurna. Misalkan ya akhwat, ya, ada hewan yang paling mirip sama manusia, hewan apa tuh? Ada yang tahu nggak? Hewan apa yang paling mirip sama manusia? Ada yang bisa jawab? Mungkin Umi Trias, siapa tuh hewan yang paling mirip sama manusia? Sadah Fitri mau jawab? Orang Orang utan atau apa tuh namanya? Monyet ya? Monyet ya. Tapi monyet juga walaupun katanya paling mirip dengan manusia, coba kita lihat gitu. Tapi banyak bulunya, seluruh tubuh ada bulunya. Nggak sempurna juga, tetap manusia yang paling sempurna. Misalkan manusia yang paling jelek, mohon maaf ya, kalau ada manusia paling jelek, kemudian dia pergi ke kebun binatang, tetap insya Allah dia adalah yang paling apa Ahwat? Kira-kira paling cantik atau paling ganteng gitu ya. Kalau nggak percaya silahkan datang ke kebun binatang. Dan ini Allah sebutkan fasawwaka, kalian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paling sempurna dibandingkan dengan hewan karena Allah berikan akal kepada kita. Dibandingkan dengan langit dan bumi pun kita sebenarnya lebih lebih apa? Lebih sempurna karena Allah titipkan akal kepada kita semua, ya. Fa'adalah, kemudian kata Allah, bukan hanya disempurnakan, kemudian juga fa'adalak, maka Allah pun berikan keseimbangan pada dirimu. Jadi subhanallah, mata pun Allah berikan tempat susunan yang tepat gitu ya. Mata setiap manusia taruh di situ, telinga di mana samping, nggak pernah ada yang tertukar gitu, subhanallah ya. Ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat lain, wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, pada diri kalian apakah tidak memperhatikan? Dalam diri kita pun banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'adala, sempurna, seimbang ya. Dan ini adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Kemudian di sini ada sebuah hadis ya akhwati fillah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallam basaqa yawman fi kaffihi fa wada'a 'alaiha usbu'ahu thumma qala Allah azza wa jalla ibn Adam anni tu'jizini wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi hatta idza sawaituka wa 'adaltuka wa mashita baina burdaini walil ardi minka wa idun fajama'at fa mana'at hatta idza balagatit taraqi qulta atasaddaqu wa anna awanus sadaqah. Kata Rasulullah SAW bahwa di suatu hari Rasulullah SAW meludah pada telapak tangannya sendiri, kemudian meletakkan telunjuknya pada ludahnya itu seraya bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis kudusi ya, wahai anak Adam, mana bisa engkau selamat dari azabku? Aku telah menciptakanmu dari sesuatu seperti ini. Jadi Rasulullah ketika meludah, yaitu seperti halnya air mani itu ya hina seperti ini gitu. Kita diciptakan dari air yang hina. Sehingga manakala engkau telah kusempurnakan, Allah sempurnakan kejadian manusia, bentuknya sudah disempurnakan, dan aku jadikan engkau berdiri tegak, ya adalah itu berdiri dengan tegak, ya, enggak nyangegeng, enggak enggak oleng gitu ya. Lalu engkau dapat berjalan dengan mengenakan sepasang kain burdahmu, sedangkan di bumi engkau telah mempunyai tempat kuburan. Kemudian kamu menghimpun harta benda dan enggan memberinya. Hingga manakala roh sampai tenggorokanmu baru kamu katakan, aku akan
bersedekah. Maka di manakah masa untuk bersedekah saat itu? Jadi ini teguran untuk orang-orang yang ketika Allah sempurnakan jasadnya, tetapi dia tidak mau bersedekah, tetapi ketika sudah datang ajal kepadanya dia baru nyadar, baru baru apa? Baru menyesal gitu ya Allah, aku pengen bersedekah. Maka kata Allah, wa anna awanus sadaqah, sudah tidak ada waktu lagi untuk bersedekah gitu ya. Kemudian selanjutnya lagi akhwati fillah. Sebentar. Ini masih ada akhwat. Lanjut ya, dikit lagi. Ini waktunya ada sekitar 10 menit. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja dia kehendaki dia menyusun tubuhmu. Jadi kita itu udah diciptakan dalam bermacam-macam ya akhwat ya. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang putih, ada yang kurang putih ya, ada laki-laki perempuan, ada yang mirip ayah dan ibunya dan sebagainya. Ini adalah ayat 8 Allah sebutkan fi ayyi suratim ma syaa rakabak. Dalam bentuk apapun Allah ciptakan, bermacam-macam, subhanallah ya. Bahkan ya akhwati fillah, sidik jari aja itu bermacam-macam. Jadi kita nggak bisa ya. Kalau kita pakai sidik jari teman kita itu nggak bisa. Itu sudah Allah tetapkan semuanya manusia. Sehingga fi ayyi suratim ma syaa rakabak, Allah ciptakan manusia dan nyusun tubuhmu dengan beraneka ragam. Setiap negara berbeda ya subhanallah. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga ada hadis yang menerangkan bahwa nutfah itu sudah dijelaskan ya. Nutfah telah berlalu 42 malam, Allah mengutus malaikat lalu membentuknya. Jadi, idza marra bin nutfah sintani wa arba'una lailah ba'atsallahu ilaiha malakan fasawwaraha. Jadi setelah 40 hari nutfah berada di rahim seorang perempuan, barulah setelah itu akan dibentuk manusia ya, Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk membentuk manusia dengan bentuk yang Allah kehendaki ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tukadzibuna biddin, ya, bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Jadi kenapa gitu di sini bukan karena Allah kurang memberi nikmat ya akhwati fillah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Jadi yang membuat mereka ingkar itu apa? Karena mereka atau membuat mereka durhaka kepada Allah karena mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Bukan karena Allah kurang memberi nikmat ya. Bukan tentang itu, tetapi mereka mendustakan hari perhitungan amal dan hari pembalasan dan tidak yakin akan adanya hisab. Maka lagi-lagi dalam ayat ini pun disebutkan bahwasanya percaya akan hari kiamat itu adalah kendaraan kita untuk beramal saleh. Kalau nggak percaya sama hari pembalasan, ngapain gitu ya, capek-capek misalkan kita ngapain sholat, kita ngapain ibadah, kita ngapain sodakoh, kita ngapain saum ya, dan sebagainya kalau tidak ada hari pembalasan. Sehingga orang-orang yang tidak mau beramal saleh itu salah satu sebabnya karena mereka tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Ya, kita yakin ya akhwati fillah, kita mau cari ilmu tuh kenapa? Karena kita yakin bahwa duduknya kita dalam majelis ilmu, mendengarkannya kita mendengarkan ilmu, itu akan ada ganjarannya, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun." Padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian. Nah, akhwati fillah, di sisi kita ada malaikat ya. Jadi walaupun kita ada yang sendirian, mungkin Ustazah Fitri sendiri ya, tapi sesungguhnya ada malaikat yang mengawasi kita ya, yang mulia kiroman, yang mulia katibin juga mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik akhwati fillah. Jadi ini bukan hanya mitos, bukan hanya ilusinasi gitu ya, tetapi Allah kabarkan dalam ayat 10 sampai 12, sesungguhnya pada kalian ada para malaikat mencatat amal perbuatan, mereka mulia-mulia, maksudnya mereka nggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian malaikat yang Allah perintahkan sujud
yang Allah perintahkan ruku dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat, mereka akan sujud dan ruku. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah At-Tahrim disebutkan bahwa malaikat itu mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dan nggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kiraman, mereka mulia, ya, tidak pernah maksiat. Maka janganlah kalian menghadapi mereka dengan amal-amal keburukan, karena sesungguhnya mereka mencatat semua amal perbuatan kita semua, ya akhwati fillah. Jadi kata para ulama pun dalam Al-Quran itu bahwasanya malaikat yang menjaga manusia itu ada 4. Ada 4, ya. Ada yang sebelah kiri dan kanan itu untuk mencatat amal kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada juga min baini wa khalfih, ya. Ada juga min baini yadaihi wa min khalfih. Ada juga yang berada di depan kita dan ada di belakang kita. Dalilnya dalam surah Ar-Ra'd, ya, ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfih. Ya, bahwa manusia itu dijaga oleh para malaikat dari sisi kiri dan dari belakang dan depannya. Sehingga dalam sebuah hadis pun bahwa malaikat itu ada yang menjaga di waktu, ada sif-sifan gitu ya bahasa kitanya, sif-sifan, yaitu mereka berkumpul di waktu subuh dan asar. Jadi gini ya akhwat ya, para malaikat yang menjaga manusia dari pagi, dari waktu malam sampai subuh. Nanti yang akan menjaga malam, dia pun akan turun ke kita, ke manusia itu di waktu subuh. Jadi ketemunya ya juma'al malakan, ya akan bertemu dua malaikat tersebut di waktu subuh dan waktu asar. Jadi yang waktu shift malam pulangnya subuh gitu akhwat ya. Yang shift siang pulangnya asar. Kebayang nggak akhwat? Ya. Jadi malaikat yang jaga malam itu pulangnya subuh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, ma taraktum fi abdi?" Apa yang kau tinggalkan ketika saat itu ketika hambaku di dunia gitu kan? Mereka lagi ngapain gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat akan menyetorkan, akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika subuh misalkan, "Oh, hamba engkau sedang sholat subuh, hambamu sedang beribadah." Akan malaikat sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika shift siang itu kan nanti malaikat itu akan kembali di waktu asar. Jadi yang akan mereka bertemu di waktu asar dan waktu subuh. Begitupun sama, wahai malaikat, ma taraktum fi abdi. Ketika malaikat naik ke langit, apa yang kau tinggalkan hambaku ketika waktu asar itu? Kemudian, apakah kita melakukan ibadah atau tidak? Akan disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti Allah nggak tahu dengan amal kita, bukan. Tetapi ini menunjukkan keadilan Allah, bahwasanya malaikat pun amanah gitu ya, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawasi setiap apa yang kita kerjakan. Maka sangatlah rugi, naudzubillahi min dzalik, ketika waktu subuh kita tidak dipakai untuk ibadah, ketika waktu asar kita juga terlalaikan dengan dunia, maka hati-hati ya akhwat. Maka sangat wajar ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita waktu subuh dipakai zikir pagi gitu ya. Waktu subuh sempatkan ya akhwat, zikir pagi, sholat subuhnya juga berjamaah sama siapapun yang ada di rumah ya. Asar juga manfaatkan untuk zikir petang. Karena di dua waktu tersebut malaikat yang tadi lahu muaqibat. Muaqibat itu dalam surah Ar-Ra'd bergilir ya akhwat ya. Jadi ada yang shift siang, ada yang juga shift malam. Yang shift siang itu pulang ke langitnya waktu asar, yang shift malam pulang ke langitnya di waktu subuh. Jadi 24 jam kita itu dijaga oleh para malaikat. Ada 4 malaikat, kiri, kanan, dan depan, belakang. Itu yang disebutkan oleh Al-Quran juga dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita di rumah sendiri, nggak sendirian ya akhwat ya, ada malaikat ya. Maka di sini kata Imam Mujahid, ini salah satu tabi'in, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul kiramil katibin alladziina la yufariqunakum illa inda ihda halatain al janabati wal ghaid. Fa idza iktasala ahadukum falyastatir bi harami haitin aw bi ba'irihi aw liyasturhu akhuh.
Kata Rasulullah SAW, hormatilah malaikat-malaikat yang mulia, pencatat amal perbuatan. Mereka tidak pernah meninggalkan kalian kecuali dalam salah satu dua keadaan, yaitu ketika janabah, ketika kita dalam keadaan junub, dan buang air besar. Maka apabila seorang dari kalian mandi, hendaklah ia memakai penutup dengan tembok penghalang atau dengan tubuh hewan untanya, atau hendaklah saudaranya yang menutupinya. Sehingga di sini pun menjadi adab kita ketika akan mandi ya, akhwat ya. Di sini ada pemahaman para ulama mengatakan bahwasanya yang sangat hati-hati ya kalau kita mandi harus pakai basahan gitu ya, atau jangan telanjang bulat gitu. Kenapa? Karena ada malaikat di sisi kita. Tetapi untuk saat ini gitu, karena kalau dulu kan kalau dulu kamar mandinya masih terbuka di alam bebas gitu ya, apalagi di padang pasir di Arab, kebayang nggak ya di padang pasir seperti itu nggak ada penutup, nggak ada WC seperti saat ini. Kalau dulu harus tertutup, bahkan ditutup sama hewan untanya biar tidak terlihat gitu ya oleh orang lain. Bahkan malulah oleh para malaikat yang berada di samping kita. Kata Rasulullah SAW, fa innallaha wal malaikah ahakul istihya. Maksudnya kita harus lebih malu kepada Allah dan malaikatnya. Kenapa? Karena malaikat itu menyaksikan apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita. Tetapi kalau kita terbuka auratnya, apa Ahwat? Kalau kita terbuka auratnya atau misalkan mohon maaf kita akan buang air besar, malaikat akan menjauh dari kita gitu. Jadi bayangkan kalau orang-orang yang terbuka aurat seharian, naudzubillah ya, terbuka auratnya maka tidak didekati oleh malaikat. Kemudian juga orang yang memakan makanan yang bau ya, seperti kalau di zaman Rasulullah SAW sampai ada hadisnya nggak boleh makan bawang merah, bawang-bawangan ya. Kalau baru makan bawang-bawangan nggak boleh deket ke masjid. Bahkan malaikat pun nggak suka dengan bau bawang gitu. Apalagi jengkol saat ini gitu. Maka kalau kita sudah makan jengkol pun usahakan gimana caranya biar tidak bau mulutnya. Itu karena ada malaikat di samping kita. Nah, di sini pun dalam pembahasan fikih ya akhwati fillah, berarti nggak boleh dong buka baju, misalkan ya, nggak boleh telanjang bulat mandi, bukan seperti itu juga ya. Tetapi di sini untuk adab saja ya. Kalau pengen ditutupi pakai basahan, pakai kain lagi boleh. Tetapi dalam hadis lain kata Aisyah radhiyallahu anha, ana agtasilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ana agtasil wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid, dalam satu wadah. Dan ini menjadi dalil bahwa saat itu eh, terbuka auratnya itu tidak mengapa. Jadi ini kalau berada di tempat yang terbuka ya, tempat umum yang tidak ada kamar mandinya, maka ini harus memakai penutup gitu. Dan malulah oleh para malaikat yang berada di samping kita, al-kiramal katibin. Itu akhwat ya. Ya, jadi malaikat mencatat semua amal kita ya akhwat, jangan khawatir ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, izin sampai akhir ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi al-abror yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu orang-orang yang senantiasa menjaga amal baiknya, amal wajibnya gitu, tetapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Salat fardunya awal waktu, fardu apa namanya, rukun-rukunnya dilaksanakan. Saum Ramadannya juga dia benar-benar saum, menjaga seluruh pengharaman ketika saum ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Innal abrara lafi na'im, kata Allah, orang yang abror yaitu yang senantiasa baik bukan hanya hari ini tetapi terus berusaha berbuat baik, maka kata Allah lafi na'im, mereka berada di dalam kenikmatan yaitu surga. Kemudian al abror siapa? Kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang berbuat baik kepada ayah, kepada orang tuanya, ibu bapaknya, juga berbuat baik kepada anak-anaknya. Jadi ketika seseorang pengen dilihat baik atau tidak gitu, lihatlah di keluarganya ya akhwat. Ketika dia memuliakan ayah ibunya, menyayangi anak-anaknya, maka ketika di luar rumah pun dia tidak jauh dari seperti itu. Ya, maka di sini al-abrar li'annahum barrul aba'a wal abna. Kemudian ayat selanjutnya, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka berada benar-benar berada di dalam neraka. Al-fujjar. Jadi kalau orang baik ada di surga, al-fujjar, siapa itu fujjar?
Itu ada tahapannya ya, ada yang paling fujar banget, yang paling berdosa adalah orang kafir. Mereka nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada Rasulullah dan sebagainya. Ada juga musyrik, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada selain Allah. Kemudian juga ada tingkatan yang bawahnya apa? Pendusta Rasulullah SAW, nggak percaya kepada Rasulullah atau juga tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ini tingkatan tertinggi ya, Khwat ya. Tingkatan tertinggi seorang fujar ada pada 3 jenis ini. Ada tingkatan yang bawah yang seperti apa? Pelaku dosa besar dari kalangan muslimin. Apa itu dosa besar? Itu kata Rasulullah al-muaqibat. Salah satunya adalah zina. Kemudian juga apa lagi? Banyak ya, ada zina, persaksian asyhadatuz zur dan sebagainya. Kemudian juga fujur yang mengeluarkan dari Islam, ada juga fujur berupa maksiat yang tidak mengeluarkan dari Islam. Mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun termasuk kalangan fujar yang akan masuk kepada neraka jahim atau mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Masuk apa? Masuk neraka gitu ya. Ketika di hari perhitungan amal, di yaumul hisab, di hari kiamat, orang-orang pendosa yang tidak bertaubat kepada Allah selama hidupnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Apakah masuk saja? Tidak. Karena di sini ada kata yasla, ya. Yasla artinya apa? Bukan hanya masuk, tetapi ketika masuk mereka akan dibakar, ya. Dan panas sekali neraka itu dan dibakar oleh api neraka dan merasakan azabnya secara langsung juga. Jadi bukan masuk doang gitu ya. Kemudian ayat 16, wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Jadi kalau sudah dibakar nanti hancur, hidup lagi terus seperti itu sampai abadi ya. Kalau orang kafir abadi di dalam neraka. Adapun orang-orang yang punya dosa akan dibakar sampai habis masa azabnya. Baru nanti dimasukkan ke dalam surga kalau dia orang yang beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir ayat ini apa? Kata Imam Ibnu Katsir, mereka tidak pernah absen dari azabnya, ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Ya kata Allah, ketika sudah matang, sudah hancur kulitnya, Allah ganti dengan kulit yang baru terus seperti itu. Wa ma hum anha bighaibin. Enggak ada istirahatnya di dalam neraka, terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma yaumuddin. Yang tadi itu mereka nggak percaya dengan hari kiamat, sehingga dalam ayat 17 dan 18, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Gitu ya, akhwat ya. Kemudian tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, sehingga di sini Allah sebutkan 2 kali tentang yaumuddin, tentang hari pembalasan, karena hari pembalasan ini adalah hari yang tidak dipercayai oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy nggak percaya sama hari kiamat. Sehingga di sini Allah sebutkan 2 kali, menunjukkan hebatnya hari kiamat dan menegaskan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Baik akhwat, ayat terakhir, ayat 19, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ya terakhir ya dalam surah Al-Infitor, yaitu apa hari pembalasan itu? Hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Jadi kalau nolong di hari kiamat udah nggak bisa ya akhwati fillah. Nggak bisa ya. Kalau menolong dari saat ini, ketika kita masih di dunia, kita sayang sama keluarga kita sayang sama tetangga kita sayang kepada sahabat kita, sampaikan pada hari ini gitu, pada ketika kita di dunia. Kenapa? Karena di hari pembalasan, yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'a. Seseorang nggak bisa nolong yang lain, tidak berdaya gitu akhwat fillah. Tiada seseorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain dan tidak pula menyelamatkannya dari azab yang dialaminya terkecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang diizinkan Allah. Kecuali apa? Karena ada namanya syafaat nanti itu. Dia syafaat itu hanya orang-orang tertentu. Syafaat yang diberikan oleh Rasulullah itu namanya syafaatul uzma ya. Syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga ada namanya syafaat dari para ahli Al-Quran ya. Syafaat dari Al-Quran sendiri pun itu adalah pertolongan ya akhwati fillah. Al-Quran yang kita baca itu pun ketika kita ikhlas membacanya, ketika kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala,
maka Al-Quran yang akan menolong kita. Amal soleh kita, sedekah kita akan menolong kita. Sholat kita akan menolong kita. Apapun itu akan menolong kita ya. Tetapi sesama manusia nggak bisa. Wala waziru waziratu wizra ukhra. Seseorang nggak bisa menanggung dosa yang lain gitu ya ketika di hari kiamat. Dan di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bani Hashim. Bani Hashim itu kan adalah nenek moyang atau ya nenek moyang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengajak mereka untuk masuk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi mereka menolak, nggak mau taat kepada Rasulullah, nggak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, ankidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Itu ya subhanallah. Ya Rasulullah SAW pada seorang levelnya Rasul, tetapi untuk keluarganya pun beliau mengatakan ankidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian kata beliau, la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak memiliki kekuasaan dari Allah terhadap kalian syai'a, sedikit pun aku nggak bisa menolong ketika kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya subhanallah. Apalagi kita manusia biasa, ya dosanya juga banyak. Nggak bisa nolong keluarga kita ketika di hari kiamat ya akhwati. Maka saat ini mulailah ya akhwat, ketika ada salah satu keluarga kita masih ninggalin sholat, ingetin. Kalau ada yang masih terbuka aurat, ingetin ya akhwati fillah. Karena kita nggak bisa nolong mereka ketika di alam akhirat. Mereka tawasau bis sabri wa tawasau bil haq, itu saling berwasiat ya dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian di hari kiamat ini masih di ayat, masih tafsir di ayat 19, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Di hari pembalasan itu apa? Eh, akan ditanyakan kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Allah bertanya kepada para malaikat, punya siapa kerajaan hari ini? Kalau di dunia ini masih banyak raja-raja dan raja yang zalim, raja yang banyak ya, tetapi ada juga raja yang adil. Tetapi ketika di hari kiamat, kerajaan lillahil wahidil qahar, kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis, aina malikud dunia, kata Allah. Mana raja-raja dunia gitu kan, yang dulu berkuasa, yang dulu sombong, mana? Semuanya akan ngumpet ya akhwat ya, akan ngumpet ke di hari kiamat, karena limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Al mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Raja, sesungguhnya raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Fatihah kita selalu mengakui gitu ya, bahwa raja sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Ini adalah pengakuan yang sangat agung ya. Kita mengakui bahwa raja di hari pembalasan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita resapi makna setiap ayat ya, akhwat ya, ketika baca Al-Fatihah khususnya Maliki yaumiddin. Kemudian kata Imam Qatadah bahwasanya dalam firman ini Allah mengabarkan ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, yaitu nggak ada pertolongan saat itu, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak, ketika Allah berkehendak ada yang ngasih pertolongan, bisa terjadi. Ketika Allah mengizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya, ya bisa terjadi. Itu wal amru yauma idzillah. Saat itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah ya, kata Imam Qatadah, segala urusan di hari sekarang pun berada di tangan kekuasaan Allah. Tetapi di hari itu tiada seorang pun yang menyainginya. Bahkan di hari ini, di detik ini pun, ketika kita bisa mendengarkan Al-Quran, ketika kita bisa belajar Al-Quran dengan siapapun, dengan kapanpun gitu ya khotifillah, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhusnudzon ya akhwat. Ketika Allah masih memberikan kita keinginan belajar, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk membaca Al-Qur'an, untuk mengajarkan Al-Qur'an, untuk apalagi bersedekah ya kepada para penghafal Al-Qur'an, itu adalah kehendak Allah agar apa? Agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ketika di alam surga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap seseorang akan dimudahkan sesuai dengan tempat kembalinya kelak. Kalau dia ahli surga, amin, kita mudah-mudahan ya, akan dimudahkan jalan menuju surga. Adapun orang yang bukan ahli surga akan
dijauhkan dari amal soleh tersebut. Baik akhwati fillah, karena waktunya sudah lewat juga ya, kita saling mendoakan insya Allah bahwa mudah-mudahan setiap amal apapun kita saling bisa mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan pahala di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doa juga terlebih dahulu ya akhwat ya. Kita hadirkan hati, kita istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم أخواتي في الله warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Ustazah. وإياكم أخواتي في الله